Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya rindu agar setiap umat Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan, sadar akan kita perlu firman Tuhan sehingga kita merindukan setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa orang yang tertanam dalam firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Ayo sama-sama kita jadi berkat dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut dikuatkan tatkala mendengarkan renungan firman Tuhan yang ada. Puji Tuhan, mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami bersyukur sebab kami tahu hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penopang kehidupan kami. Tuhanlah yang membela perkara-perkara kami. Sehingga ketika kami ada hari ini, kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-53, hari ini kita akan lihat sama-sama dalam Mazmur 53 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Apa yang Raja Daud katakan di sana? Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, inilah yang sedang terjadi di hari-hari terakhir. Apa itu? Di mana orang-orang benar ditindas, orang-orang yang takut akan Tuhan mengalami aniaya, mengalami penindasan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan Alkitab sudah mencatat bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sedang ada di dalam area seperti ini, saudaraku. Ini yang harus kita terima kenyataannya. Tapi hari ini kita diingatkan oleh pemazmur bahwa ketika ada orang-orang yang merancangkan yang jahat, ada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada setiap umat Tuhan, ingat akan ada pembelaan Tuhan bagi hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan tatkala kita bergantung penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur ingatkan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan besar ketika mereka memakan habis umat Tuhan. Di sanalah mereka akan melihat Allah menghamburkan mereka. Kenapa? Karena Allah yang akan mempermalukan mereka. Kalau kita lihat keadaan hari-hari ini seperti itu, tapi Yesus mengajarkan kepada setiap kita, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Doakan mereka, jangan menyakiti orang-orang yang menyakitimu. Balas mereka dengan apa yang baik kepada mereka. Haleluya. Kita bangga punya Yesus, kita bangga punya Alkitab yang mengajarkan prinsip moral yang benar kepada sesama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kalau hal itu sedang terjadi menimpa kehidupan kita, jangan komplain, Tuhan kenapa ya, kok keadaan ini menimpa hidup saya udah hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, saya hidup mengasihi Tuhan, tapi kenapa hal-hal jahat bisa saja menimpa kehidupan saya? Saudaraku, tenang. Banyak baca firman Tuhan. Firman Tuhan sudah membukakan kok kepada setiap kita apa yang akan terjadi kok.
Iya kan? Dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari kepada firman Tuhan buat setiap kita. Sehingga kita tidak terkejut lagi dengan keadaan yang terjadi. Itu sebabnya kita tahu sebagai anak-anak Tuhan kita perlu pertolongan dari Tuhan. Gak usah membela diri. Mazmur 3 ayat 9 bilang seperti ini. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara dikasih dalam Tuhan, pertolongan kita bukan dari manusia. Kenapa? Karena manusia seringkali mengecewakan. Tapi biarlah pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Berkat Tuhan ada atas setiap kita. Sekalipun kalau kita lihat hari-hari ini kejahatan ada di mana-mana, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita masih tinggal di dunia. Selama kita masih tinggal di bumi ini, dunia ini sudah jatuh ke dalam tangan si jahat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Yesus sudah ingatkan kepada kita. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Yang harus kita ingat, jangan sampai kita jadi serigala. Iya kan? Jangan sampai kita jadi serigala. Tetaplah terus menjadi domba. Sama-sama bilang sama saya harus tetap menjadi domba-dombanya Allah. Amin. Jangan berubah jadi serigala oleh karena serigala-serigala ada di sekeliling kita, lalu kita menjadi sama dengan mereka. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6 juga mengingatkan kepada setiap kita, ayo serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang akan bertindak. Selama kita tetap tinggal dalam tenang, di situ terletak kekuatan kita. Maka kita akan sungguh melihat bagaimana Tuhan menyatakan pembelaannya, kuasanya, anugerahnya ada dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, pembelaan kita datang dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya di rumah kita masing-masing, pembelaan saya datangnya dari Tuhan. Karena pembelaan kita datangnya dari Tuhan, maka yang pertama gak usah bela diri, saudara. Kalau kita sudah berjalan dalam kebenaran, biarlah kebenaran itu yang menyatakannya terlihat dengan sendirinya. Gak usah bela diri. Yang kedua, tetap tinggal tenang. Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Dan yang ketiga, berserah. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, menggantikan kita berperang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang terus membuat kami semangat dalam kami mengiring Tuhan. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan ada orang-orang yang tidak suka kepada orang percaya, ada orang-orang yang tidak suka kepada umat Tuhan, yang melakukan hal-hal yang jahat. Tapi di sini kami melihat sungguh Tuhan, mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang mengejutkan, mereka akan merasa takut sendiri oleh karena Tuhan yang menjadi pembela bagi setiap kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami ketidakadilan, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kejahatan oleh orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang merancangkan yang jahat dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ketika firman ini kami dengar, kami dapatkan pengharapan, kami dapatkan kekuatan, karena kami tahu pembelaan kami datangnya daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Sehingga benih firman yang kami dengar hari ini memampukan kami untuk tetap terus mengasihi orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam kehidupan kami. Karena untuk itulah kami dipanggil. Sehingga apa yang kami tabur, kami akan melihat ada tuaian-tuaian yang dahsyat. Bahkan tuaian-tuaian jiwa terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani, kejiwaan mereka yang mungkin hari-hari ini telah menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan benci terhadap orang-orang yang jahat terhadap mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan hati mereka, Tuhan sembuhkan sakit fisik mereka di dalam nama Yesus. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat terjadi atas hidup kami. Bahkan hamba berdoa juga buat yang susah, pergumulan mereka, masalah mereka hari-hari ini. Biar Allah menjadi pembela, Allah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingat saudaraku, pembelaan kita itu datangnya dari Tuhan. Tetap tinggal tenang, tetap andalkan Tuhan. Kau akan lihat pembelaan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.